Para siswa, bidang studi yang akan kita bahas kali ini adalah bidang studi geografi dengan pokok bahasan air tanah. Apakah air tanah itu? Air tanah adalah air yang terdapat pada pori-pori atau celah-celah batuan yang terdapat di dalam kulit bumi. Letak air tanah bisa hanya beberapa meter, tetapi bisa juga beberapa puluh meter dari permukaan bumi. Lapisan batuan tempat terdapatnya air tanah terdiri dari lapisan batuan yang tembus air atau permeabel dan lapisan batuan yang tidak tembus air atau impermeabel. Lapisan batuan yang tembus air atau permeabel misalnya pasir, batu kerikil, batu apung, dan batu kapur. Batu kapur sebenarnya tidak bisa menyerap air, tetapi karena batu kapur banyak memiliki celah-celah atau diaplas, air dapat masuk ke dalam batu kapur tersebut. Pada lapisan batuan yang tembus air, air terus meresap ke bawah ke dalam tanah. Setelah sampai ke komplek batuan yang tidak tembus air atau impermeabel, air berkumpul sehingga terbentuk apa yang disebut tubuh air. Permukaan yang merupakan bagian atas dari tubuh air ini disebut permukaan freatik. Bagian atas daripada tubuh air tanah terlihat pada permukaan air sumur. Permukaan sumur merupakan permukaan daripada air tanah. Di tempat-tempat yang cukup dangkal air tanahnya, sangat cocok untuk dibuat sumur-sumur. Sedangkan batuan yang tidak tembus air atau impermeabel, misalnya batuan beku dan tanah lempung. Tanah lempung sebenarnya dapat mengisap air, tetapi setelah jenuh, tanah ini sama sekali tidak tembus air. Menurut letaknya, air tanah dibedakan dalam dua macam, yakni air tanah yang terdapat di atas lapisan yang tidak tembus air atau freatik, dan air tanah dalam atau air artesis, yaitu air yang terdapat pada lapisan poreus atau tembus air, di antara dua lapisan batuan yang tidak tembus air. Sedangkan menurut asalnya, kita mengenal adanya dua jenis air tanah, yaitu air tanah yang berasal dari atmosfer yang disebut air meteorit dan air tanah yang berasal dari dalam bumi. Air tanah yang berasal dari atmosfer adalah air tanah yang berasal dari hujan, salju, dan es. Air hujan diserap oleh tanah, kemudian disimpan di dalam tanah dalam bentuk air tanah. Demikian pula air tanah yang berasal dari salju. Ketika salju terkena panas matahari, salju mencair. Selanjutnya air yang berasal dari salju tadi diserap oleh tanah dan disimpan di dalam tanah dalam bentuk air tanah. Para siswa, selanjutnya marilah pembahasan kita lanjutkan pada masalah potensi air tanah. Sekali lagi, menurut asalnya, air tanah terbagi dalam dua jenis, yaitu air tanah yang berasal dari atmosfer dan air tanah yang berasal dari dalam bumi. Air tanah yang berasal dari dalam bumi terdiri dari dua macam, yaitu air tanah turbir dan air tanah juvenil.
Di daerah endapan yang airnya tidak mengalir, air tanah pada umumnya berupa air payau. Tetapi jika airnya bisa bergerak mengalir keluar, maka air tanah di situ akan berupa air tawar. Di samping itu, air tanah di daerah endapan yang berupa delta, tanggul pantai dan tanggul sungai biasanya juga berupa air tawar. Pada bagian atas lapisan tanah, terdapat wilayah air yang masih terpengaruh udara. Lapisan paling atas merupakan wilayah tanah yang mengandung air. Tanah ini dimanfaatkan oleh tanaman bagi pertumbuhannya. Bila pada lapisan ini telah jenuh, maka lapisan ini disebut tanah jenuh air atau fill capacity. Pada wilayah yang terpengaruh udara ini, karena gravitasi bumi, air akan bebas bergerak ke bawah. Lapisan ini disebut specific fill. Air tanah yang tidak bebas akan ditahan oleh butir-butir tanah. Banyaknya jumlah air tanah yang ditahan disebut kemampuan tanah menahan air atau specific retention. Wilayah yang lain ialah wilayah jenuh air yang didahului oleh wilayah kapiler. Wilayah jenuh air ini bisa kita ketahui dengan melihat kedalaman air sumur pada suatu tempat yang tiap-tiap daerah berbeda-beda tergantung pada topografi dan jenis tanah di daerah itu. Yang disebut wilayah kapiler merupakan wilayah peralihan antara wilayah yang terpengaruh udara dengan wilayah jenuh air. Air tanah yang terdapat di daerah ini merupakan air tanah yang diperoleh melalui proses kapilerisasi atau perembesan naik. Kemudian terdapat wilayah air dalam. Wilayah ini berisi air yang terdapat dalam batu-batuan. Para siswa, selanjutnya bagaimanakah hubungan antara air tanah dengan sungai? Ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama adalah air tanah berasal dari rembesan air sungai. Hal ini terjadi bila permukaan air tanah lebih rendah daripada alur sungai. Rembesan air tanah dari sekitar sungai begitu banyaknya, sehingga airnya mampu membentuk alur sungai yang mengalir pada sungai tersebut. Selain di dalam tanah yang jauh dari laut, di pantai-pantai sering terdapat kantong-kantong air tanah tawar di antara resapan air asin. Untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi berikut. Jika air tanah tawar dipompa terus-menerus, maka dikhawatirkan permukaan air tanah tawar akan lebih rendah daripada permukaan air laut. Jika permukaan air laut lebih tinggi daripada permukaan air tanah, maka air laut akan merembes lebih jauh lagi ke daratan. Akibatnya, air sumur yang biasa kita minum setiap harinya akan tercemar oleh air laut, sehingga air di sumur-sumur terasa asin. Tindakan lainnya untuk menjaga kelestarian air tanah tawar ialah mengolah limbah, agar limbah yang dibuang tidak lagi mencemari air tanah di sekitar tempat pembuangan limbah.
Setelah kita uraikan secara panjang lebar mengenai air tanah, ada beberapa kesimpulan penting yang perlu kalian ketahui, yaitu hidrosfera meliputi semua air yang terdapat di bumi dan uap dalam atmosfer. Hampir 3/4 permukaan bumi diliputi air yang membentuk samudra, laut, danau, sungai, dan sebagainya. Di pantai-pantai sering terdapat kantong-kantong air tanah tawar di antara resapan air asin, sehingga tidak mengherankan kalau di pantai-pantai kita jumpai sumur-sumur yang airnya tawar. Air tanah tawar sangat diperlukan bagi kelangsungan makhluk hidup. Karena itu, kelestariannya harus kita jaga dengan cara menghemat pemakaian air tanah tawar dan menghindari pembuangan limbah yang bisa meracuni air tanah. Nah, para siswa, demikianlah pelajaran geografi kita kali ini, terutama yang membahas masalah air tanah. Bila kalian pergi ke pantai, lakukanlah penelitian berapa meter jauhnya dari pantai ditemukan adanya sumur-sumur air tanah tawar. Selamat berpisah, sampai berjumpa pada program berikutnya.